Saham merupakan tanda bukti penyertaan modal seseorang atau badan usaha ke suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pemilik bukti tersebut dinamakan investor, di mana yang bersangkutan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan penyelesaian semua kewajiban perusahaan. Perusahaan atau perseroan terbatas yang mengeluarkan saham disebut emiten. Saham merupakan bukti kepemilikan sebagian perusahaan itu. Dengan demikian, jika seorang investor atau badan usaha membeli saham, berarti dia ikut serta menjadi pemilik perusahaan tersebut dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS berapapun jumlah lembar yang dimilikinya. Saham termasuk instrumen pasar modal yang paling diminati oleh investor karena sering memberikan tingkat pengembalian yang cukup besar. Namun, saham juga memiliki risiko tinggi atau high risk sehingga rentan terhadap kerugian seperti kerugian akibat fluktuasi harga saham. Saham merupakan salah satu contoh investasi jangka panjang. Kelebihan-kelebihan saham sebagai investasi jangka panjang adalah: 1. Gampang mengurusnya karena saham bukan properti atau bisnis. Saham berbentuk kertas investasi. 2. Saham nilainya bisa naik. Bahkan banyak saham perusahaan tertentu yang naik secara signifikan dalam jangka waktu panjang. 3. Selain pertambahan nilai, banyak perusahaan yang dimiliki sahamnya juga membagikan dividen atau pembagian laba secara rutin. 4. Saham memiliki likuiditas yang tergolong tinggi. Banyak pihak-pihak yang akan membeli saham, baik untuk investasi maupun untuk trading. 5. Tidak dipungut pajak, berapa lama pun Anda memilikinya. 6. Anda dapat berinvestasi saham baik nasional maupun secara internasional. 7. Saham menawarkan diversifikasi investasi. Anda dapat memiliki saham dari beberapa perusahaan yang berbeda. 8. Nilai saham mudah dipantau di internet, media-media cetak maupun visual. Namun, di samping kelebihan-kelebihan itu, saham juga memiliki beberapa kekurangan antara lain: 1. Potensi return yang tinggi pada saham sering juga diiringi potensi rugi yang besar akibat salah pilih saham perusahaan. 2. Karena liquid menjadikannya terlalu fluktuatif sehingga saat Anda mau menjualnya, harganya tidak sesuai harapan. 3. Karena harga saham sangat mudah dipantau, sering mempengaruhi psikologis investor untuk berpikir dan bertindak irasional, terlalu optimis, terlalu terburu-buru, tidak sabaran, kadang emosional dan panik. Berikut ini beberapa tips agar terhindar dari kerugian dalam investasi saham. 1. Perlu disadari bahwa saham adalah investasi jangka panjang. Banyak investor pemula mengira bahwa investasi saham dapat menghasilkan keuntungan besar dalam jangka waktu singkat. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, investasi saham itu sama seperti bisnis pada umumnya. Untuk memperoleh keuntungan besar juga perlu waktu lama di atas 3 tahun. Bagi investor saham, pilihlah saham dari perusahaan yang sehat dengan bidang ekonomi yang mapan, kemudian menunggu dengan sabar, maka keuntungan investasi akan menghampiri. 2. Bedakan saham sebagai investasi dengan saham untuk trading. Saat ini banyak pihak menggunakan saham untuk trading, tapi ini bagi mereka yang sudah berpengalaman dan mampu menganalisis pasar modal dengan baik. Trading pada dasarnya menggunakan saham sebagai investasi jangka pendek, jadi akan terpengaruh dengan kecenderungan sementara kondisi pasar. Trading sering menawarkan keuntungan yang besar, tapi sering pula menghasilkan kerugian yang tidak sedikit karena tergantung dari fluktuasi harga saham. Trading ini tidak dianjurkan untuk investor pemula atau bagi mereka yang ingin bermain aman. Untuk jenis-jenis saham yang ada di pasar modal dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: jika berdasarkan kemampuan hak tagih di dalam pasar modal, saham dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu saham biasa, saham preferen, dan saham treasury. Saham yang umum dimiliki adalah saham biasa, ada juga saham preferen, berkarakter seperti obligasi dan saham biasa. Kelebihan saham preferen dibandingkan saham biasa yaitu akan diprioritaskan mendapatkan dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, saham dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu saham unggulan atau blue chip stock, saham pendapatan atau income stock, saham pertumbuhan atau growth stock well known,
saham spekulatif, dan saham siklikal. Demikian pengenalan secara singkat tentang investasi saham. Salam sukses.